Harga beras terpantau mengalami Beras yang kenaikan paling hingga tinggi harganya saat ini Rp12.000 adalah beras meski Pandan demikian Wangi yang awalnya Rp12.000 kini naik menjadi Rp13.000 per liternya. Padahal Pandan Wangi adalah beras yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Terus mengalami kenaikan. Menurut data dari Badan Pangan Nasional, kalau kita tengok perkembangan pasar di lingkungan Pulau Jawa ini, beras sudah mulai merangkak naik harganya. Sudah tidak ada lagi beras yang berharga di bawah 10.000 per kilo. Nah, ini kalau kita tidak cermati memproduksi pangan yang khususnya padi dengan sebaik-baiknya, ini nanti akan menjadi masalah di persoalan pangan. Kemudian kita tengok hari-hari belakangan ini, harga kedelai juga sudah terus merangkak naik, bukan merangkak, melambung. Ada kedelai yang berharga 14.000 1 kilogram. Maka beberapa hari yang lalu produsen tahu tempe menghentikan produksinya di Jakarta sehingga kesulitan. Ini peta daripada persiapan pangan nasional. Mari kita membuat dalam mempersiapkan pangan nasional dimulai dari lingkup kecil ini. Jangan sampai terjadi beras itu menjadi sesuatu yang tidak terjangkau oleh orang yang tidak memiliki keupayaan. Saudara-saudara, kedelai yang sesungguhnya produk yang bisa diproduksi di Indonesia ini, andainya produksinya tidak seperti di Amerika maupun di Cina, tapi untuk mendapatkan 4 ton 1 hektar itu sudah bisa, asal ditekuni dengan cara yang sebaik-baiknya. Kedelai memang membutuhkan lahan yang sudah pernah ditanami kedelai. Maka petani minimal kita harus berani. Kalau mau menanam skala luas, berani menanam di skala luas itu, sekalipun nanti hasilnya sangat minim untuk langkah pertama. Langkah kedua akan terus menjadi baik, karena sudah ada simpanan akar daripada kedelai itu yang untuk periode tanam keduanya akan menjadi baik. Saudara-saudara, cara yang seperti ini harus ditempuh, dan kita akan membuat percontohan. Kalaulah tidak di kabupaten, percontohan itu akan kita percontohkan untuk tingkat provinsi. Kalaulah tidak tingkat provinsi, tingkat nasional. Jadi kita buat percontohan itu, yakni saya sudah mempersiapkan 132 hektar. Mungkin untuk infrastruktur jalan, irigasi, dan tempat-tempat seperti kandang untuk mendukung pupuk alam atau pupuk kandangnya, itu kurang lebih 30 hektar, jadi 100 hektar itu utuh. Nah, mari kita buat percontohan. Kita telah memiliki tenaga ahli di bidang agronomi, ada belasan yang tinggal di kampus kita dan bersekolah dari kampus kita. Nah, ini nanti mari kita buat bersama-sama. Kalau belasan itu bisa bertanggung jawab 1 orang 10 hektar, maka kita memerlukan 10 tenaga ahli. 10 tenaga ahli ini nanti akan dibantu
oleh tenaga-tenaga pembantu untuk mengembangkannya. Untuk persiapan ternak, kita akan membuat atau memelihara ternak yang untuk dimuliakan, pemuliaan. Artinya kita memelihara ternak agar terus tumbuh menghasilkan anak. Yakni yang kita pelihara adalah sapi betina yang dapat memproduksi anak dalam 2 tahun 1 kali beranak, dan kita siapkan untuk mendukung pupuk kandang di 100 hektar tersebut. Tahun ini saya mendapatkan bibit padi yang boleh dikatakan unggul. Awalnya saya import dari Amerika untuk mendapatkan sumber bibit, sumber benih 800 gram, yakni 8 on, dan kita kembangkan. Hari ini sudah panen dan memuaskan. Arti memuaskan itu jenis padi yang seperti itu. Tatkala tahun 2002, 2004 kita menanamnya gagal. Mengapa? Karena buahnya tidak terlalu banyak, malainya pendek, kemudian anaknya tidak banyak, batangnya kecil. Kita ulang lagi. Nah, belakangan menemukan dari Amerika ini mampu mengeluarkan bulir yang cukup banyak. Ada yang 250, rata-rata 225. Kalau bisa di dalam satu batang atau satu titik tanam itu produktif 30 malai, itu akan sangat besar produksinya. Yakni dalam 1 hektar itu 330 kali 330 titik tanam kali 30 kali 220, dan berat keringnya GKP, gabah kering giling GKG, itu 27 gram dalam 1000. Jadi mampu menghasilkan cukup besar. Nah, ini kita coba tahun ini, kita bisa mempersiapkan bibit pilihan 100 hektar. Kita akan coba di lahan percontohan nanti. Mudah-mudahan di tahun 2023 infrastruktur sudah dapat kita buat. Bagaimana infrastruktur yang ada di dalam sawah percontohan ini? Di situ kita namakan kota pertanian terpadu. Infrastruktur jalan lebar 8 meter. Di median jalan kita berikan 1 meter minimal. Jadi kiri 4, kanan 4. Kemudian kanan kiri jalan diberikan irigasi selokan yang bisa masuk ke 100 hektar yang kita jadikan percontohan itu. Dan di situ ada kandang. Kita siapkan jalan itu, ada lampu-lampu yang menerangi tatkala malam, dan kita bisa bekerja di malam hari untuk mengontrol. Ini kita coba tahun 23, mudah-mudahan kalaulah tidak 100%, 50% sudah jadi semua infrastrukturnya itu. Dan termasuk kandang sudah bisa dipersiapkan dalam tahun 23. 24 itu sudah berjalan, dan kita percontohkan nanti, dan kita pertunjukkan beginilah mempersiapkan ketahanan pangan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Mudah-mudahan suatu harapan.